Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Inci selaku dosen mata kuliah kimia kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai titrasi kompleksometri beserta titrasi permanganometri. Titrasi kompleksometri merupakan titrasi pembentukan senyawa kompleks antara kation dengan zat pembentuk kompleks. Zat pembentuk kompleks tersebut yaitu garam dinatrium etil diamina tetraasetat atau dinatrium EDTA. EDTA sendiri merupakan salah satu jenis asam amina polikarboksilat. Adapun prinsip titrasi kompleksometri. Prinsip titrasi kompleksometri yaitu larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk senyawa kompleks dengan EDTA sehingga kadarnya dapat diketahui. Pentiter yang digunakan yaitu EDTA dan EBT. Adapun indikator kompleksometri yang pertama erythrom, black tea, kalsein, silonoloreng, dan mursein. Selanjutnya metode titrasi kompleksometri yaitu ada 4. Yang pertama, titrasi langsung dapat dilakukan sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam dengan pH 9-10. Kedua, titrasi kembali digunakan apabila reaksi antara kation dengan EDTA lambat atau indikator yang sesuai tidak ada. Dengan menggunakan EDTA berlebih, lalu dititrasi dengan magnesium atau Mg. Yang ketiga, titrasi substitusi. Jika tidak ada indikator yang sesuai dengan ion logam yang telah ditentukan, biasanya menggunakan Mn2+ yang mengandung Mg EDTA. Yang keempat yaitu titrasi tidak langsung, yaitu penambahan sulfat yang mengandung larutan baku barium berlebih dan mentitrasi dengan EDTA. Selanjutnya, contoh aplikasi dalam bidang farmasi. Uji kadar disolusi tablet di kalsium laktat dengan menggunakan titrasi kompleksometri dengan analit tablet Ca oksalat dengan larutan baku EDTA dan indikator EBT dengan titik akhir titrasi yaitu larutan berwarna biru lembayung dengan reaksi Ca2+ ditambah 2NH ditambah 2H2O menghasilkan CaOH2 ditambah 2NH. Yang kedua, CaOH2 ditambah 4NH3 menghasilkan CaNH3 4 + 2 ditambah 2OH+. Yang ketiga, Ca2+ ditambah EBT menghasilkan CaEBT. Yang keempat, CaEBT ditambah EDTA menghasilkan CaEDTA ditambah EBT. Selanjutnya, titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri merupakan penetapan kadar zat yang berdasarkan hasil oksidasi dengan KMNO4. Dan metode permanganometri ini didasarkan pada reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi ini dapat berlangsung pada suasana asam, netral, dan alkalis. Titrasi permanganometri ini termasuk ke dalam titrasi redoks. Larutan baku primer yang digunakan pada titrasi permanganometri ini yaitu larutan natrium oksalat Na2C2O4 atau asam oksalat C2H2O4. Adapun larutan baku sekunder yang digunakan pada titrasi permanganometri ini yaitu kalium permanganat atau KMNO4. Selanjutnya, indikator. Pada titrasi permanganometri ini, titrasinya dilakukan tanpa menggunakan indikator karena permanganat sendiri sudah menghasilkan warna yang cukup jelas. Artinya, ion permanganat selain berperan sebagai oksidator, ion permanganat juga berperan sebagai indikator yang dapat memberikan tanda kapan titrasi itu harus dihentikan. Titrasi permanganat ini disebut autoindikator karena kalium permanganat yang digunakan dapat berubah warna tergantung jenis reaksinya. Selanjutnya, prinsip dasar titrasi permanganometri. Reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron pada jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam yaitu H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi
dari KMNO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada proses titrasi ini tidak membutuhkan indikator lain. Karena KMNO4 sendiri sudah memberikan perubahan warna pada saat akhir titrasi dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat dari KMNO4 sendiri yaitu bersifat autoindikator. Titrasi permanganometri ini dapat digunakan untuk analisa besi 2, asam atau garam oksalat, ion-ion seperti Ca, Ba, Sr, Pb, Zn, dan Hg. Adapun kelebihan dari titrasi permanganometri ini yaitu oksidator kuat, tidak menggunakan indikator, mudah diperoleh dan terjangkau. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu larutan tidak stabil dalam penyimpanan, jadi harus sering dilakukan pembakuan. Jadi perbedaan antara titrasi kompleksometri dengan permanganometri yaitu dalam indikator. Dalam titrasi kompleksometri yaitu menggunakan indikator, yaitu contohnya EBT, EDTA, sedangkan pada titrasi permanganometri tidak menggunakan indikator karena titrasi permanganometri sendiri KMNO-nya sudah bersifat autoindikator, jadi tidak menggunakan indikator lain. Demikian uraian tentang titrasi kompleksometri dan titrasi permanganometri yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.